Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu Aminta selaku narasumber, kami mohon izin CGP Angkatan 8 Kabupaten Pemalang memohon waktu dan kesempatan Bu Aminta untuk berbagi sharing pengalaman, pengetahuan untuk kami agar lebih memiliki bekal dengan topik pemimpin pembelajaran. Mohon izin berkenalkan diri, saya Nurul Fuadah dari SMK Negeri 1 Pemalang. Kalau saya Toto Nugroho Bu dari SMA Negeri 1 Comal. Saya Sugeng Riyadi dari SMK Negeri 1 Ranu Dongkal. Saya Nenang Jumedi Bu dari SMA Negeri 1 Pekalongan. Begitu, kemudian seperti yang kemarin sudah kami sampaikan Ibu, kami mendapat tugas dari pendidikan guru penggerak untuk menginterview kepala sekolah terkait topik pemimpin pembelajaran. Nah, kemudian kami yang pertama mengucapkan terima kasih Bu Aminta sudah bersedia menerima kami dan meluangkan waktu kepada kami. Mohon kesediaan Ibu untuk berbagi. Insya Allah. Di sini saya juga hanya sharing ya, Bu Nurul dan Pak Nanang dan Pak Sugeng, Pak Toto. Mungkin ya kita sama-sama belajar begitu ya. Saya tidak yang lebih pintar, jadi hanya berbagi saja. Baik. Bisa kita mulai Ibu? Silakan. Baik, teman-teman dan Bu Aminta yang saya hormati, seperti yang kita ketahui kita belajar tentang dilema etika dan bujukan moral. Mungkin sebagai prolog, dilema etika itu adalah situasi terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan, yaitu benar dan benar. Kemudian kalau bujukan moral itu adalah situasi ketika seseorang harus memilih antara dua keputusan, benar dan salah. Kemudian Bu Aminta yang mungkin kami ingin mendengar pengalaman selama ini Bu Aminta menjadi kepala sekolah, kami ingin menggali bagaimana Bu Aminta mengidentifikasi terkait mungkin kasus-kasus yang pernah Bu Aminta hadapi, manakah yang dilema etika dan manakah yang menurut Bu Aminta itu bujukan moral, sepengalaman Bu Aminta selama ini. Ya, terima kasih Bu Nurul. Sepanjang pengalaman saya mengidentifikasi apakah dalam sebuah kasus itu merupakan dilema etika atau bujukan moral itu manakala apakah saya mengenali adakah nilai-nilai yang bertentangan dalam situasi itu ya. Jadi kalau tidak saling bertentangan ya berarti dilema etika ya. Tapi kalau ada yang bertentangan berarti termasuk pada rujukan moral. Hanya penyelesaiannya bergantung pada kasusnya juga. Nah, saya Bu Aminta berarti sejak tahun berapa menjadi kepala sekolah dan di mana, mohon informasi? Saya mulai 2 September 2019 di SMA Negeri 1 Randu Dongkal sampai 18 Juli 2023. Dan sejak 18 Juli 2023 mutasi ke SMA Negeri 3 Pemalang. Ya, luar biasa. Jadi baru saja sih pindah ke SMA Negeri 3 Pemalang. Luar biasa ya teman-teman. Seorang perempuan yang punya pengalaman memimpin sebuah lembaga institusi pembelajaran, dan mungkin tadi sudah disampaikan bagaimana Bu Aminta mengidentifikasi antara dilema etika dan bujukan moral. Kemudian mungkin Bu Aminta juga punya pengalaman Bu Aminta bagaimana sepanjang pengalaman menjadi kepala sekolah tersebut, karena sudah ada 2 sekolah gitu yang mungkin karakternya berbeda, kulturnya berbeda, kemudian personalnya juga berbeda. Nah, bagaimana pengambilan keputusan di sekolah Bu Aminta, terutama ketika kasus-kasus itu sama-sama dirasa benar semua. Memilih A juga benar, memilih B juga benar. Nah, mungkin bisa di-sharing bagaimana Bu Aminta memilih dalam satu keputusan di antara benar dengan benar. Yang pertama
saya akan mengumpulkan dulu siapa-siapa yang terlibat, kemudian akan menggali informasi apa saja yang sudah mereka lakukan, kemudian saya juga mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dari hal-hal tersebut. Mungkin ada dua kepentingan, dua individu, kemudian mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan hal itu dari individu yang lain. Disiplin siswa misalnya, ada beberapa siswa yang terlambat, tetapi yang satu misalnya sudah ada pemberitahuan bahwa dia memang persiapan Popda misalnya, dan itu latihannya sehari 2 kali, pagi mulai pukul 5, dan Kemudian KPM kemudian terlambat. KPM izin sampai pelatihnya itu kan memintakan izin, akan kelihatannya akan sering terlambat meskipun sudah berusaha. Ya paling Mengikuti. memang terlambatnya hanya 5 menit, Iya. 2 menit begitu sih. Iya, betul. Tetapi kan tetap digiring bareng sama teman-teman Iya, yang lain. Betul. Iya. Nah, Jadi ini kalau nanti di anak tirikan, spesialkan, diistimewakan, teman-teman yang lain akan betul, iri, ya. Tumeh anak Popda, Tumeh anak atlet, Popda, dan seterusnya. iya. Jadi, nah di situ saya harus mengambil sikap. Jadi juga teman-teman guru ya, barangkali Saling. ada yang belum paham bahwa Betul, anak betul. ini ikut Popda itu kan pasti ya ada anak terlambat, ada konsekuensinya gitu. Tetapi saya berusaha menyampaikan kepada seluruh masyarakat sekolah agar informasi ini diketahui. Meskipun demikian kadang ada juga yang tidak plong gitu, nggih. Betul. Ada Bapak Ibu guru yang tidak plong. Maksudnya otomatis karena tenaganya terforsir, Betul. itu tugas-tugas kadang ya agak Terlambat. kedadaran. Oke. Inginnya sih karena anak ini sudah Membawa nama baik. nama baik sekolah, ya untuk tugas-tugas mungkin bagi dia agak dikurangi Betul. porsinya, tidak disamakan seperti teman yang lain. Tapi kadang ada Bapak Ibu guru yang berprinsip bahwa untuk mencapai nilai sekian itu ya Saklek begitu. ya tagihan yang diberikan juga harus sama begitu. Tidak mempertimbangkan bahwa anak itu punya tugas yang lain seperti itu. Jadi tadi Bu Aminta sudah menceritakan sebuah kasus yang terjadi di SMA-nya Bu Aminta terkait siswa yang merupakan di atlet Popda nggih Bu Aminta. Artinya dia sudah fokus latihan mungkin dari sore sampai tiap hari begitu latihan fokus di pagi sore begitu, hingga kemudian yang terjadi adalah kehadiran pada KPM ya Bu Aminta agak sedikit terhambat, sering terlambat begitu. Yang menjadi dilema adalah beberapa guru tidak mau mengerti, tidak mau memahami posisi siswa tersebut. Artinya yang diharapkan Bu Aminta selaku kepala sekolah adalah ada pemahaman dari seluruh guru bahwa anak ini adalah anak yang memang punya spesialisasi dalam hal olahraga, yaitu atlet Popda tadi, agar lebih diberi kelonggaran dalam hal penugasan di kegiatan belajar mengajar, begitu ya Bu Aminta. Baik teman-teman, ada yang mau dibahas kembali? Oke, menindaklanjut tadi Bu. Jadi kaitannya tadi kasusnya di Bu Aminta, itu kan berarti terjadi dilema etika ya Bu. Baik panjenengan dengan sesama guru, panjenengan dengan siswa, dan siswa dengan guru seperti itu. Lah yang ingin kami tanyakan di sini, hal-hal yang dilakukan oleh Bu Aminta, yang dalam hal ini hal-hal yang efektif nggih dalam pengambilan keputusan ketika menjumpai dilema etika seperti ini, seperti apa Bu yang diambil? Secara praktis saya menyampaikan informasi itu biasanya kalau tidak sempat langsung ya di grup WA.
Tapi biasanya sih langsung ya, hanya setiap pagi kan kami mengadakan apel pagi. Di situ saya biasanya menyampaikan hal-hal baru apa yang setiap hari itu perlu diinformasikan. Kemudian hal-hal yang sudah berlangsung yang baik saya apresiasi, kemudian yang perlu ditingkatkan ya saya sampaikan supaya kita bersama-sama bareng gitu. Kemudian, nah kadang kan tidak semua ikut apel. Padahal maksud saya mengadakan apel biar ya silaturahmi. Saya suka sekali pagi itu bertemu dengan semuanya begitu kan, supaya tidak, karena kalau sudah masuk terus ngajar itu kan pasti ya sibuk masing-masing. Apalagi kalau SMK ya, begitu banyaknya di bengkel, di lab, di bengkel, di mana-mana kan nggak pernah ketemu. Nah itu maksud saya dengan pagi ada apel, bertemu semuanya, saling menyapa, saling tanya kabar, itu sekaligus saya menyampaikan informasi-informasi terbaru kaitannya dengan sekolah, dengan siswa, dengan ya apapun lah, bahkan kekeluargaan. Kekeluargaan itu juga kalau ada sesuatu entah yang sakit, entah yang melahirkan dan sebagainya, itu saya sampaikan di situ. Kemudian apresiasi tentang pencapaian yang sudah Bapak Ibu laksanakan dan hal-hal yang perlu kita tingkatkan bersama-sama. Itu di apel pagi. Kemudian kalau ada yang tidak ikut apel, itu nanti misalnya ada pertanyaan di WA group itu baru saya jelaskan seperti itu. Ya, berarti hal-hal atau tindakan paling efektif dengan kebersamaan gitu, dalam hal ini koordinasi ketika apel, maka informasi terbaru itu bisa tersampaikan kepada para guru dan sebagainya, Bu. Oke. Iya, betul. Itu sangat baik sekali Bu Aminta. Kalau kami belajar di konsep dilema etika itu ada dengan prinsip kepedulian ya Pak. Ya, jadi kepedulian, kebersamaan itu berarti sangat nyambung dengan apa yang disampaikan Bu Aminta. Begitu ya teman-teman. Ada yang mau melanjutkan? Monggo. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya Bu Aminta. Dalam jadi seorang pemimpin dalam sebuah institusi sekolah itu kan memang nggak mudah ya Bu. Apalagi kan membawa beberapa yang namanya guru atau rekan kerja yang mungkin lebih senior, mungkin gitu. Kemudian ada yang mempunyai karakteristik yang berbeda satu sama lain. Nah, itu mungkin kadang ketika kita memutuskan sesuatu itu kan ada yang namanya yang agak bisa dimengerti teman-teman dan ada yang mungkin kurang menjadi populer untuk teman-teman gitu dalam mengambil keputusan. Apalagi dalam manajemen, kita tahu bahwa seorang pemimpin itu kan selain manajerialnya gitu, organizingnya iya, kemudian controllingnya iya, pasti Ibu Aminta mengalami tantangan gitu dalam suatu pengambilan keputusan tadi. Kemudian tantangan apa saja Bu yang pernah Ibu alami Bu dalam suatu pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Mungkin bisa di-sharing untuk kami yang masih belajar gitu, tantangan-tantangan apa saja yang mungkin belum menjadi referensi kami nantinya ke depan untuk bisa kita ambil pelajarannya gitu Bu. Tantangan yang terbesar yang pernah saya alami itu berkaitan kebenaran melawan kesetiaan. Itu tapi bagaimana ya, saya mau menyebutkan kasusnya Pak, tidak elok ya. Caranya bagaimana ya menjelaskannya ya. Jadi ada sebuah kasus yang dialami oleh seorang guru, tetapi pasti itu tidak ingin, semuanya tidak inginlah mengalami hal seperti itu. Kemudian sekolah agak kewalahan dalam proses pembelajaran. Kemudian saya dengan cepat mengambil langkah ya, ada sebuah langkah yang intinya masalah pembelajaran tertangani. Oke. Tetapi di sisi lain itu ada teman-teman yang masih merasa bahwa orang tersebut itu terlalu diistimewakan gitu.
eh, itu intinya membuat iri lah. Gitu. Artinya non saya Bu Aminta, Iya. orang tersebut melakukan sebuah kesalahan atau mungkin kurang Bukan kesalahan. bukan Dia mengalami kondisi, suatu kondisi tertentu yang mengganggu KPM, mengganggu intinya KPM, begitu nggih. iya. Kemudian Bu Aminta mencoba memaklumi karena kondisi Iya. terpaksa itu yang tidak diinginkan juga, Iya. tapi dengan keputusan Bu Aminta memaklumi, memberi kelonggaran, menimbulkan iri atau kecemburuan Iya. begitu nggih. Oh, gitu. Itu tantangannya. Iya. Oke. Tapi untuk kasus pembelajaran saya sudah menyelesaikan. Oke. Artinya sudah tidak ada masalah Oke. siswa terlantar itu tidak Betul. ada. Pada intinya permasalahannya kan KPM. KPM Dan iya. KPM Bu Aminta sudah mencari solusinya, Iya. tetapi efek dari solusi Iya. tersebut, oh nggih, bisa kami pahami Iya, begitu iya. nggih. Seperti Ada lagi teman-teman? Ini untuk kasus yang Bu Aminta laksanakan ini sungguh luar biasa dilemanya ya Bu ya. Jadi antara keputusan untuk mengambil keputusan penting itu luar biasa pentingnya untuk semua ya. Jadi apakah saya harus betul-betul memilih siswa saya yang harus maju kemudian berprestasi di sana. Kemudian yang sisi sampingnya adalah tentunya kita berhadapan dengan rekan-rekan guru seperti itu, di mana tentunya di sini adalah sisi moral dan etikanya seperti itu. Kadang ada selisih paham, persepsi yang berbeda. Nah, ini akan tentunya paling tidak menimbulkan kalau benar-benar tidak mengambil keputusan itu salah, kan benar-benar crash seperti itu. Dan kebijakan-kebijakan yang tentunya Ibu lakukan itu akan menimbulkan suatu keputusan yang kurang bijaksana oleh mereka yang kurang memahami itu. Nah, ini yang saya tanyakan Ibu, tentunya dalam mengambil keputusan itu ada sesuatu hal perencanaan ya Ibu ya. Perencanaan ataupun prosedural ataupun langsung ditangani di tempat itu. Kalau menurut Ibu itu dalam menyelesaikan permasalahan itu apakah langsung dilaksanakan pada saat itu juga, ataukah Ibu membuat suatu jadwal untuk melakukan suatu sistematis penyelesaiannya Ibu? Nggih. Terima kasih Pak Sugeng. Bergantung kasusnya nggih. Untuk kasus-kasus yang umum itu kami biasanya koordinasi dengan para waka rutin 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali lah. Kalau ada hal yang penting ya 2 minggu sekali, atau kalau ada yang tiba-tiba terjadi ya langsung koordinasi. Tapi kalau ada kasus yang kira-kira bisa langsung diselesaikan, saya memilih langsung diselesaikan. Tapi kalau penyelesaiannya itu membutuhkan koordinasi dengan berbagai pihak, ada kaitannya dengan Sarpras, ada kaitannya dengan Humas, nah kami berkoordinasi dulu. Biasanya ya sudah terjadwal, biasanya hari Senin gitu, setelah upacara itu koordinasi, membahas hal-hal yang selama 2 minggu atau berapa kami tidak ketemu, dan hal-hal urgen yang perlu dibicarakan. Seperti itu. Jadi intinya, kalau permasalahan itu bisa langsung saya selesaikan, akan saya selesaikan langsung. Kondisional. Tapi melihat kasusnya ya. Kalau perlu koordinasi, saya memilih koordinasi dulu supaya lebih memperoleh informasi secara holistik. Jadi saya memutuskannya nanti itu tidak ada yang aspek yang tidak terperhatikan gitu. Sami-sami. Matur nuwun Bu, mungkin saya hanya menggarisbawahi atau menambahi karena di sini ada suatu pertanyaan yang mungkin tadi juga sudah disambung ya. Pertanyaan ini kan tadi sudah disampaikan oleh Ibu, berarti dalam pengambilan keputusan ada pihak lain yang mungkin mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan tersebut, Ibu nggih.
betul. Nggih, nggih. Oke, mungkin berlanjut kepada pertanyaan yang lain, yaitu dari pengambilan keputusan Ibu, mungkin ada hal-hal yang menjadi pembelajaran Ibu. Mungkin ini karena kami adalah artinya belum pernah mengalami hal yang semacam itu, jadi kami menginginkan dari semua keputusan yang diambil oleh Ibu, adakah hal-hal yang menjadi pembelajaran yang mungkin akan kami jadikan pembelajaran atau jadikan tolak ukur di kemudian hari. Mungkin itu Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang tadi saya sampaikan, ketika ada sebuah kasus dan butuh koordinasi, saya akan berkoordinasi dengan para waka atau mungkin dengan yang lain yang terkait, ya. Kemudian mencari informasi yang sebanyak-banyaknya sehingga keputusan bisa disimpulkan dari keseluruhan aspek begitu. Pembelajaran yang saya dapatkan itu kita tidak boleh hanya mendengarkan dari satu pihak saja, karena setiap orang mempunyai sudut pandang masing-masing yang kadang bertentangan. Oleh karena itu, kita mendengarkan dari semua pihak, meskipun itu bertentangan. Nah, nanti kita lihat faktanya seperti apa, baru bisa kita simpulkan. Seperti itu. Okay. Memperkaya diri dengan banyak sudut pandang. Iya, sudut pandang. Mungkin si A memandang si B itu pemalas misalnya atau apa. Tapi si B itu mungkin mempunyai kekurangan fisik apa yang dia tidak ingin orang lain tahu, seperti itu misalnya. Nah, tugas kita ya mencarikan solusi supaya intinya tugasnya terselesaikan, anak-anak tidak dirugikan, intinya itu kan. Adapun yang lain ya nanti dan kita kan tidak boleh mengungkap kalau itu disebut aib ya, atau kekurangan, tetap menjaga. Jadi kalau misalnya ada hal yang positif kita apresiasi di depan semua orang, tapi kalau ada hal yang harus ditingkatkan dari seorang rekan, itu kita menyampaikannya secara pribadi, personal, sehingga yang lain tidak tahu, begitu nih. Iya, berarti bisa ditarik kesimpulan bahwasanya dari apa yang tadi Mbak Minta sampaikan, ketika menjumpai hal-hal seperti ini, berarti pokoknya kita sebisa mungkin bersifat bagaimana seobjektif mungkin ya dalam menyelesaikan masalah, terus kemudian objektif, tidak hanya memandang dari segi satu sisi saja, tapi dari sudut pandangnya harus dari sana juga bagaimana, dari segi yang lain juga seperti apa kan itu. Prismatis. Gitu. Satu lagi saya tambahkan terkait tadi yang Bu Aminta sampaikan adalah tetap apapun permasalahannya, solusinya harus berpihak pada murid gitu ya Bu. Betul. Jadi solusi yang terbaik yang memang itu tujuan akhirnya siswa terlayani dengan baik. Itu mungkin teman-teman. Jadi kesimpulannya di situ, segala upaya itu bermuaranya pada tujuan untuk berpihak kepada murid. Berpihak pada murid, menghamba pada murid. Iya. Menuntut. Itu ada satu yang terlewat Ibu, yaitu ini ada kasus yang tadi disampaikan oleh Ibu. Itu ada untuk seseorang ini Bu, apakah ada seseorang atau adakah di sini ada faktor-faktor apa yang mempermudah seperti itu Ibu, yang tadi terkait dengan kasus yang tadi siswa sering terlambat itu dikarenakan ada kegiatan lomba seperti itu. Dalam proses penyelesaian itu, ataukah ada teman Ibu mungkin siapa-siapa yang selama ini itu bisa bareng-bareng ataupun bisa diajak komunikasi secara intens dalam menyelesaikan itu Ibu. Terima kasih.
Terima kasih Pak. Nah itu tadi teman-teman waka biasanya, teman-teman waka dan staf biasanya seperti itu. Ditambah juga ya pihak-pihak yang lain yang koordinatif, yang mudah saya peroleh informasinya begitu. Artinya tim manajemen Ring ring pertama ya Bu. Ring pertama, ya. Yang harus memudahkan Bu Aminta untuk mengambil keputusan dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Kadang tim manajemen itu sendiri pun nggak selalu satu sudut pandang, ya. Kadang yang berbeda. Ya disitulah kita musyawarah. Gitu. Iya. Iya kan, karena ya betul. punya sudut pandang masing-masing, punya kepentingan masing-masing. Semuanya ingin bekerja dengan baik, tapi kadang bergesekan dengan iya seperti itu. Hanya kalau dalam satu musyawarah begitu kan, yang penting silakan menyampaikan berdasarkan sudut pandang masing-masing. Nah nanti saya yang menengahi begitu, supaya tidak sampai crash gitu. Begitu teman-teman. Jadi kita sudah punya banyak gambaran pengalaman dari Ibu Aminta yang sejak 2019 menjadi kepala sekolah di SMA Negeri 1 Randu Dongkal, kemudian lanjut sekarang di SMA Negeri 3 lebih dekat ya Bu Aminta. Alhamdulillah. Saya mengenal Bu Aminta sejak menjadi guru di SMA Negeri 1 Pemalang 1997. Beliau sudah jadi guru. Saya kelas 3. Saya muridnya. Pak Nanang muridnya. Iya. Tapi karena saya nggak diajar di kelas. Saya 97 ngajar kelas 2, kelas 11. Iya. Jadi perjalanannya luar biasa. Saya ingatnya itu S2 itu masih hamil, ya Bu, masih nggarap tesis tapi sambil mual nggak karu-karuan, tapi aktif ke dalam dunia kepenulisan, membimbing siswa. Itu yang saya pribadi Bu menginspirasi untuk saya Bu, saya S2. Alhamdulillah. Jadi ternyata padahal dalam saya sendiri merasa kewalahan dengan diri saya sendiri. Waktu itu ingat sekali Bu, saya nggak bisa melupakan itu. Ya Allah, Pak Aminta tuh luar biasa, lagi S2 masih hamil pula, sedang di staf kesiswaan itu. Dan semansa waktu itu masih RSBI, nah, yang dituntut sekian persen guru harus S2. Jadi kami mengucapkan terima kasih Ibu sekali lagi. Mohon maaf ini sudah merepotkan. Tidak merepotkan. Saya gembira sekali. Dan ada yang mengajak berdiskusi tentang bagaimana melayani murid, bagaimana menyelesaikan dilema etika begitu ya. Satu lagi harapan saya, saya ingin menyampaikan harapan kepada Bapak Ibu semua. Bapak Ibu adalah tongkat estafet kita nanti ya. Semoga saja Bapak Ibu lebih dari saya ya, jauh lebih baik, lebih oke, lebih melayani murid dengan baik. Pokoknya lebih segalanya nanti dalam melayani murid. Amin. Terima kasih doanya. Semoga menjadi pemimpin pembelajaran yang handal nanti ya. Terima kasih. Amin.